Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan apa ya? Ya sekitar aplikasi perekam layar gitu buat tugas-tugas teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya di Windows 10 sendiri itu ada fitur perekam layar ya. Kalau nggak salah kita menekannya dengan tombol bendera G gitu. Kalau nggak salah sih. Ini saya coba searching dulu. Apakah benar apa tidak gitu. Tombol shortcut. Aduh. Oh ini. Berhubung. Bentar. Berhubung jaringan internet dari wifi sekolahan ini atau dari jaringan dari internet saya pun ada kendala gitu ya. Oh ini bisa nih. Tombol Windows ALTG untuk merekam video terakhir yang terakhir. Coba ya, kita coba praktekkan. Ini buat pengguna Windows 10 ya. Kalau Windows yang di bawahnya sih saya kurang paham gitu, belum. Kayaknya sih belum ada fiturnya. Nih. Sebentar. Merekam layar dengan Xbox no bukan. Dengan shortcut ya nih. Tombol logo Windows plus ALTG untuk merekam video terakhir yang diatur durasinya. Oke. VLC ya, sebentar. Bendera ALT free screen untuk menangkap gambar game. Oke, kita kalau nggak salah sih bendera G ya. Ini saya pencet bendera G ya. Nah, dia bakal muncul kayak gini nih, teman-teman nih. Saya nggak paham di sini nih, belum tahu cara merekam layar dengan mudah InDesign. Ini ada sih sebenarnya tuh kayak tutorial kayak gitu tuh. Nih. Shortcut. Ya, nih shortcut nih. Stop recording. Oh ya bener ya. Taruh take a screenshot, record last 30 second, start or stop, bendera LTR. Oh gitu. Bendera LTR ya. Coba kita cobain aja gitu ya. Kita kesini deh. Saya masuk ke ini masih rekam kan. Bendera ALT sama R. Nah, liatin di sini tuh. Ada ternyata ya. Ini saya dua kali ya, ini pakai Bandicam sama yang ini adalah ngerekam menggunakan Windows 10 yang udah melakukan update gitu ya. Terus kalau misalnya mau stopin, kita bisa stop lewat sini langsung nih. Kita pencet ini aja, atau mungkin tekan lagi bendera ALT sama R. Nah, dia bakal hilang. Nah, ini dia nyimpennya tahu di mana ya? Kita coba cek gitu ya. Dia nyimpennya di mana nih? Saya nggak tahu dia nyimpennya di daerah mana, tapi kenapa ada galeri? Di mana ini? Open file location, coba kita cek. Bandicam unregistered. Oh, di sini nih ya. 21 2000. Oke, lihat. Oh alah, ternyata teman-teman di sini kalau kita perhatiin ya, dia cuma ngerekam ininya doang, apa sih? Aplikasinya aja gitu loh. Ya, jadi oke, paham. Berarti cuma hanya rekam sekilas aplikasinya doang. Tadi yang rekam cuma bagian Bandicam ini doang nih. Tapi kalau Bandicam sih insya Allah bisa secara keseluruhan kayak gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya saya bakal ituin Bandicam gitu ya, karena saya terlalu terbiasa sama Bandicam dan ini fiturnya adalah crack gitu ya, atau bajakan gitu. Yang pertama yang harus lakukan, kita harus menginstal Bandicam dulu ya, seperti biasa teman-teman. Di sini saya udah punya filenya. Sebenarnya saya nggak harus install lagi ya, jadi ntar teman-teman langsung aja nih klik double klik di sini langsung ke Bandicam setup, habis itu selesai ya. Seperti biasa ya, saya nggak mau praktekin buat cara instalasinya. Nah di sini saya mau coba perhatiin cara ngecracknya gitu ya teman-teman. Nah di sini sebenarnya cara ngecracknya tuh mudah gitu ya, cuman saya terhalang sama sama ini aplikasi Bandicam itu sendiri. Bahwasanya kalau kalian perhatiin di sini ada tulisan unregistered, ya kan? Nah ini tuh Bandicamnya belum di crack gitu ya. Kalau misalnya kita paksain video, nanti videonya ada kayak logo yang sangat besar gitu, kalau nggak salah kayak Filmora lah kalau belum dilakukan crack kayak gitu. Tapi ya itu kalau misalnya bagi sebagian orang sih cukup mengganggu gitu, logo-logo yang lumayan mengganggu besar gitu ya. Nah caranya nanti kita harus mengcrack dulu nih, caranya dengan aplikasi bantuan KeyMaker kayak gitu. Di sini oke. Untuk aplikasi KeyMakernya sendiri ya, ini harus ini ya,
kita seperti biasa nih, sini ada, nanti saya sediakan dua file. Yang pertama file instalasinya sama file cracknya, yaitu kayak makan. Nah, teman-teman tinggal klik kanan aja, run administrator, terus kita yes. Oke. Nah, di sini teman-teman cukup melakukan emailnya random gitu ya, bebas gini ya. Ini nama saya kan Farhan misalnya, saya nggak punya email, jangan pakai email yang benar-benar valid gitu ya, tapi emailnya ngarang aja gitu, misalnya Farhan ganteng gitu ya at gmail.com kayak gitu ya. Terus tinggal register application. Nah, di sini kenapa saya gagal, karena saya harus menutup si aplikasi Bandicam ini. Nah, kalau saya nutup, otomatis saya nggak bisa ngerekam dong, ya gak? Nah, itu dia tuh jadi permasalahannya. Nah, nanti teman-teman setelah install dimatiin dulu aplikasi Bandicam-nya, jadi jangan di auto start gitu ya kalau misalnya masih ada tulisan ini, dan nanti bakal muncul lagi proses ini kayak gini nih tuh, kalau misalnya kita nggak dimatiin. Oke, nanti ini saya bakal matiin dulu aplikasi ininya, rekamannya, nanti saya sambungin lagi tentang video. Jadi sama ya caranya, cuma ngasih email random gitu. Nanti pas saya buka lagi aplikasinya, nanti tulisan unregistered ini udah hilang kayak gitu ya. Yuk kita coba pause dulu ya. Saya stop ini, nggak apa-apa, stop. Nanti saya gabungin video jadi biar teman-teman tahu di sininya nih. Kita klik ya. Ini udah saya melakukan tadi proses itu dan berhasil gitu ya. Nah, ini kalau diperhatiin, kalau misalnya ntar saya gabungin videonya, pasti di sini tulisannya nih. Di sini kan tadi ada tulisan unregistered kan. Nah, nanti akan ketahuan gitu yang ini udah berhasil di crack gitulah. Nah, untuk melihat hasil yang tadi itu, kita bisa masuk ke bagian sini, ke video, ke home salah, terus ke bagian videos ya. Ini kita lihat hasil yang tadi nih, lihat Bandicam ini di yang nomor 2. Dia tadi saya cuma ngerekam sekitar 5 menit dan hanya 29 MB, yaitu cukup ringan sih. Nah, di sini kalau misalnya kita perhatiin, ini suaranya sebentar, saya pause dulu ya. Saya kecilin apa, nggak usah pakai suara deh. Nah, kalau kita perhatiin sebenarnya logo Bandicam-nya itu nggak terlalu besar ya, cuma di bagian atas sini ya. Kalau teman-teman perhatiin gitu ya, nggak terlalu nggak terlalu ini ngejreng banget gitu. Kalau di film orang kan gede banget gitu. Kalau di sini kan kita ketahuan tuh cuma di bagian atas ini doang nih, ya enggak. Dan hasilnya lumayan jernih tuh kalau kita perhatiin, ya kan. Ini tadi hasilnya, dan setelah saya klik oke, tadi saya juga udah screenshot gitu ya hasil dari yang tadi itu. Nah, jadi kalau misalnya udah screenshot, kalau udah berhasil, dia tulisannya gini, Bandicam registered successfully kayak gitu. Oke, jadi nanti teman-teman seperti itu aja. Dan untuk lihat hasilnya, balik lagi ke sini, bisa masuk ke bagian videos. Terus kalau misalnya mau lihat file aslinya di mana nih, kita bisa lihat di sini nih. Filenya berada di user server cadangan dokumen Bandicam. Oke, atau nggak, mungkin teman-teman langsung aja bisa diganti sini. Gitu. Ini gimana ya? Ya bisa sih diganti sih. Bisa langsung klik aja. Maaf, kita tinggal klik aja nih. Dia bakal random ke situ atau ngedirect ke situ. Nih, udah ya gitu. Seperti itu ya buat cara penyimpanan tadi dan instalasinya, ya seperti biasa sama aja gitu. Terus buat setting-setting yang lainnya gimana? Nah, untuk cara buat setting-setting yang lain, kita bisa masuk ke sini. Sebelum teman-teman melakukan perekaman, biasanya di sini tuh ada kayak gini nih. Nah, di sini ada mode. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah bisa, karena dikarenakan saya sudah sedang merekam gitu, jadi nggak bisa nih buat kesini. Nah, ini sebenarnya fitur-fitur buat kita mau ngerekam tuh sebagaimana gitu, atau seberapa gede lah gitu istilahnya di sini. Nah, di sini nanti kalau misalnya kita klik, di sini ada tulisan full screen kalau nggak salah. Ntar teman-teman pilih aja full screen biar full gede kayak gini lah, biar enak gitu. Terus kita masuk ke general. Nah, ini buat ganti penyimpanannya, bisa terserah teman-teman, bisa klik sini juga, opsional lah, ini opsional. Terus di bagian videonya, nah sini ada tombol-tombol pop up, sebenarnya bisa ekspor sendiri gitu ya. Silahkan, saya nggak mau ngasih tahu lebih gitu. Ya, oke, di sini ternyata bisa ya di bagian sini, menu sini. Nah, di sini ada full screen. Jadi tadi saya pilihnya full screen ya, tuh kan udah ketahuan. Di sini ada pilihan-pilihan lain buat seberapa besar yang mau kita atur buat perekamannya, seperti itu. Dan untuk teman-teman di sini, karena kayak tidak punya kamera webcam gitu, jadi nggak ketahuan ininya.
dan ini aturan bisa di sini capture image gitu ya. Jadi untuk mengatur kameranya tuh di bagian mana ya teman-teman? Cukup kita ke bagian sini sih sebenarnya, atau sini ya. Oke, sini ya, bener ya, di bagian sini ya, atau mungkin di sini sih sama aja. Pokoknya di bagian sini kita klik aja gitu. Dan untuk soundnya nanti silakan menyesuaikan, dan kalau saran saya sih enakan pakai handset gitu ya, soalnya biar nggak gema banget lah, seperti itu. Ini udah biarin kayak gini. Kalau misalnya kalian terkoneksi sama handset atau earphone gitu, dia langsung menyesuaikan kayak gitu ya. Terus untuk webcamnya di sini saya tidak menggunakan webcam gitu, jadi nggak tahu. Nah ini tata letaknya di sini nih, kita bisa menggunakan webcam di sini ya. Tuh kita bisa ngatur-ngatur mau di daerah sini atau sini atau sini. Ini saya nggak ada gambar sih, jadi agak-agak jelek gitu ya, jadi nggak terlalu bisa dipahami. Seperti itu ya teman-teman. Silakan ntar teman-teman bereksploitasi sendiri. Di sini ada mouse-nya, kita bisa melakukan apakah mouse ini bisa mendapatkan efek atau tidak, seperti itu. Di sini bisa kita kasih logo sendiri sih sebenarnya, logo kita tuh. Ya intinya silahkan bereksploitasi sendiri, dan untuk filenya sudah bakal saya lengkapi di link deskripsi. Siap santai. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebenarnya kurang bagus gitu ya. Saya nggak rekam atau nggak install secara langsung karena kondisi sinyal dari ini masih jelek banget. Tadinya mau rekam pakai mic gitu biar enak, tapi ya udahlah, biar ini. Mudah-mudahan teman-teman paham gitu ya apa yang saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.